اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini malam nisfu Sya'ban. Ya enggak Pak ya? Jadi pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah usia yang panjang, masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis sahih yang pernah kami sampaikan juga, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban ini Rasulullah bersabda, yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah tabaraka wa ta'ala itu melihat, menyaksikan kepada makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, kemudian Allah memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, illa li musyrikin, kecuali pelaku kesyirikan, wa musyahinin, dan orang-orang yang memutus ukhuwah Islamiyah, memutus tali satu rahim. Ini dalil yang disebutkan oleh ulama, di antaranya Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Akan tetapi ya tidak ada amalan-amalan khusus Bapak Ibu ya yang dilakukan di malam ini. Ya, tidak ada amalan sholat tertentu. Di zaman Imam An-Nawawi dahulu, Imam An-Nawawi rahimahullah, ada sebagian manusia yang mengamalkan sholat raghaib namanya Pak ya. Jadi sholat raghaib ini sholat yang dilakukan 100 rakaat. Kemudian diingkari oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah ya, Majmu' Syarhil Muhadzab. Beliau mengatakan ini adalah ibadah yang tidak ada ya, tuntunannya dan termasuk bid'ah. Mungkin kalau Imam Nawawi hidup di zaman sekarang mungkin sudah dicap Wahabi beliau ya, karena suka membid'ahkan kan gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi beliau adalah ulama yang luar biasa ya, mengatakan kebenaran kalau seandainya tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya, tidak ada perintahnya dari Rasulullah untuk mengamalkan sebuah ibadah, maka para ulama kita mengatakan itu tidak ada tuntunannya. Ini termasuk perbuatan yang mengada-ngada dalam agama dalam rangka untuk memelihara kemurnian agama Islam tersebut. Kemudian salawat dan salam, marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dalam setiap waktu, dalam setiap kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah maghrib rahimahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan, masih ya pada pembahasan beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bawakan dalil yang disampaikan oleh penulis kitab ini, penulis syarah dari kitab ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu surah Al-Jin. Ya, kemarin yang beliau bawakan ayat 21 sampai 22. Seperti biasanya ya, sistem pembelajaran kita atau sistem pengajian kita ya adalah kita akan mendengarkan bacaan dari salah satu ya peserta kajian.
Kemudian setelah itu ya kita akan memberikan penjelasannya gitu. Karena memang seperti itu yang kita buat sebelumnya. Untuk itu salah satu di antara ikhwah akhi alamnya, tafadhol ya, silakan dibaca. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis masih menjelaskan tentang sifat para rasul. Sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka rasul itu sekali lagi seperti yang telah kita bahas kemarin, rasul itu manusia biasa. Ya, innama ana basyarun mislukum, kata Rasulullah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian gitu. Sehingga di sini beliau mengatakan wa talhaquhum khasaisul basyariyati minal marad, ya. Para rasul itu juga ya diikuti atau memiliki sifat-sifat manusia. Seperti apa, Pak? Seperti sakit. Ya, Rasul terkadang sakit, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah sakit juga beliau. 5 hari sebelum meninggal beliau sakit. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat sahih, beliau pun pernah terkena racun oleh orang Yahudi yang mengundang beliau makan. Artinya beliau memiliki sifat-sifat kemanusiaan gitu. Sehingga tidak boleh disembah gitu ya. Karena ada sekarang pemahaman, Pak, dari sebagian umat Islam yang memiliki kesamaan dengan pemahaman orang Nasrani. Sampai-sampai mereka mengatakan ini pengikut tarikat, tarikat sufi yang batiniyah, ya, kebatinan. Sampai-sampai dia mengatakan ya Nabi Muhammad itu adalah wujud dari Allah, katanya. Iya, Allah terbalik. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dibalik huruf Allah itu katanya kan, itu akan ambil huruf Allah itu Pak dibalik. Itu kan membentuk Muhammad itu kan. Jadi Muhammad itu itulah Allah. Sehingga mereka menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sangat marah dengan perbuatan seperti ini. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih, ya, ada seorang sahabat mengatakan insyaallahu wa syi'ta, jika Allah mengendaki dan engkau mengendaki wahai Nabi. Nabi marah, lalu Nabi mengatakan aja'altani lillahi niddan faqul insyaallahu wahdah. Dalam sebuah riwayat faqul insyaallahu summa syi'ta. Jadi ketika ada orang mengucapkan jika Allah mengendaki dan engkau wahai Nabi, Nabi mengatakan apakah engkau ingin menjadikan aku itu sekutu bagi Allah? Apakah engkau ingin menjadikan aku ini tandingan bagi Allah? Engkau ingin persekutukan aku dengan Allah? Jika engkau mengucapkan insyaallah, ucapkan insyaallah saja. Dalam sebuah riwayat, jika engkau ingin mengucapkan insyaallah, ucapkan insyaallah summa, pakai kata summa. Karena summa ini beda dengan wa. Kalau wa ini memberikan makna kesamaan, kesetaraan dan, ya, posisinya disamakan. Sedangkan summa tidak. Summa itu ya memberikan makna itu tertib. Allah dahulu, ya kan, didahulukan Allah, nah barulah kemudian setelah itu baru kita sebutkan sebabnya gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Rasul marah sekali. Kemudian dalam sebuah riwayat disahihkan oleh ulama, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya,
bahwasanya Rasulullah pernah berdoa. Ini hadis ini masyhur ya. Apa doa Nabi? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah gitu. Sehingga orang minta-minta di kuburanku. Ini Nabi berdoa. Sehingga Allah kabulkan sampai sekarang, Pak ya. Enggak boleh, Pak. Kalau umroh misalkan doa itu ya Nabi gitu, langsung ada ya polisi atau askar langsung yang memarahi kita ini ya. Karena yang memang ini adalah ijabah dari doanya Rasulullah SAW, sehingga Allah titipkan ya penjagaan kuburan Nabi oleh orang-orang ahli tauhid ya, orang-orang yang mengerti tauhid ini. Ini luar biasa. Ini Allah yang memberikan kemuliaan seperti itu. Ya, enggak ada daya kuasa umat manusia. La haula wala quwata illa billah. Allah yang memberi kuasa kepada para ulama Ahlussunnah di Saudi tersebut, yang Allah beri amanah untuk menjaga Haramain, untuk menjaga Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Pak. Kemudian juga menjaga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak kebayang kita kalau kuburin yang menjaganya luar biasa, Pak. Mungkin ya orang-orang sudah luar biasa mintanya ya ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan bagaimana ya Allah mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid di Masjid Nabawi tersebut. Jadi para nabi itu juga manusia, para rasul itu juga manusia. Namun kelebihan mereka seperti yang telah kita bahas, mereka diberikan kenabian risalah ya. Mereka adalah hamba Allah dan utusan Allah. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Wal mauti ya. Kemudian para rasul itu juga memiliki sifat meninggal ya, enggak ada yang kekal, Pak. Sehingga Nabi Khidir itu enggak kekal. Ya, Nabi Khidir itu sudah wafat alaihissalam. Karena ada juga orang sekarang mengatakan, "Oh, Nabi Khidir sampai saat ini masih hidup." Sekarang pertanyaan kita, mana yang lebih mulia, Rasulullah dari Nabi Khidir? Mana, Pak? Ya Rasulullah. Rasulullah itu beliau mengatakan dalam hadis ya, beliau sendiri mengatakan, "Ana sayyidu," ya kan? Bani Adam. Dalam riwayat yang lain, "Waladi ya Bani Adam wala fakhr." Rasul pernah mengatakan, saya adalah pembesarnya, sayyidnya. Sayyid itu adalah sesuatu yang mulia, apa ya? Orang yang paling mulia dari seluruh keturunan Adam. Namun saya tidak sombong, namun saya tidak bangga, kata Rasulullah. Artinya, mana yang mulia Nabi Muhammad dari Nabi Khidir? Tentu Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nabi Muhammad saja sudah wafat, tidak kekal gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nggak bisa ya, ada orang mengatakan ya sekarang ya kita langsung belajar sama Nabi Khidir ya, nggak bisa. Kalaupun Nabi Khidir kalau ya, dan itu tidak mungkin ya. Nabi Khidir hidup di masa Nabi, maka beliau wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Yang dimuliakan oleh Allah itu Nabi Isa, itu memang sahih Al-Quran yang mengatakan, ya kan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ya kan, walakin syubbiha lahum. Orang-orang Yahudi itu tidaklah membunuh Nabi Isa, tidaklah mensalib Nabi Isa, akan tapi yang dibunuh mereka itu adalah seseorang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa, walaupun akan tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah. Itu memang benar ya. Akan tetapi ketika di akhir zaman Nabi Isa turun, maka dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi itu juga manusia, Pak. Sehingga yang namanya manusia nggak boleh kita samakan dengan Allah. Sehingga kita minta ke nabi, berdoa ke nabi itu nggak boleh. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wal hajati ila ta'ami wasyarab. Kemudian para rasul itu, para nabi itu juga butuh kepada makanan dan minuman. Ya, nabi juga butuh makan karena ada sifat-sifat kemanusiaannya. Yang nggak makan, nggak minum itu Allah. Baik. Iya.
wa ghairi dzalik, dan hal-hal lainnya yang merupakan sifat-sifat kemanusiaan. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim sallallahu alaihi wasallam fi wasfihi li rabbih ta'ala, dan Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim ya alaihi salam, ya ketika Nabi Ibrahim memberikan sifat kepada Rabb-Nya, kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah menceritakan Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 81 sampai 80 79 sampai 81, walladzi huwa yut'imuni wa yasqi, dialah Allah, kata Nabi Ibrahim, huwa yut'imuni, dialah yang memberi aku makan, wa yasqin, dan dialah yang memberi aku minum, wa idza maridtu wa huwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkanku. Nah, ini akidah nih Pak ya, tauhid ar-rububiyah ini. Jadi seseorang itu Pak harus ingat sama Allah ketika dia sembuh dari sakitnya. Karena obat yang kita makan itu bukan menyembuhkan, obat itu hanyalah sarana. Namun obat itu Allah perbolehkan dalam rangka ikhtiar, berusaha. Selama obat tersebut tidak haram, karena nggak boleh berobat dengan yang haram, gitu ya. Iya. Namun Allah lah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat tawakal kepada Allah. Sehingga apabila beliau sakit, beliau mengatakan, wa iza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni tsumma yuhyi, dialah Allah yang mematikanku kemudian yang menghidupkanku kembali. Fadhal. Ya, silakan ya. Iya. Alaihi salam, ini salahnya. Alaihi salam. Kalau ini. Khalasna. Khalasna. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis sahih Bukhari, Pak ya. Ya, hadis sahih Al-Bukhari ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya aku juga manusia biasa seperti kalian. Mislukum, seperti kalian. Ansa, saya juga lupa, kata Nabi. Kama tansawun, sebagaimana juga kalian lupa. Fa idza nasitu, dan apabila aku lupa, fadzakkiruni, maka ingatkanlah aku. Ini hadis Bapak Ibu di antara asbabul wurud, ya, sebab hadis ini, sebab diriwayatkannya sebab munculnya hadis ini bahwasanya Nabi pernah lupa rakaat salat gitu. Maka sahabat menyangka, oh, mungkin salatnya sudah berubah rakaatnya gitu. Nah, kemudian ya para sahabat ketika bingung dan bertanya kepada Nabi, maka Nabi yang membawakan hadis ini, ya, mengeluarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaw fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya aku juga manusia biasa, kata Rasul. Aku juga lupa seperti kalian juga lupa. Namun tatkala aku lupa, maka ingatkanlah aku. Kemudian setelah itu beliau sujud ya 2 kali, kemudian salam, sujud sahwi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah bahwasanya para rasul itu juga manusia gitu Pak.
ya, juga manusia biasa gitu. Maka tidak boleh ya kita samakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang meminta kepada Nabi yang sudah wafat, wahai Rasulullah, seolah-olah ya Nabi itu dibandingkan atau disandingkan dengan Allah. Nabi marah itu. Nabi sangat tidak mau gitu. Sampai-sampai dalam hadis Sahih Bukhari juga Rasul mengatakan kepada umatnya, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku, kata beliau. Sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam sehingga disamakan dia dengan Allah. Gitu. Sehingga mereka itu menyamakan ya kan Nabi Isa dengan Allah. Sehingga mereka yang ingatnya apa? Nabi Isa saja. Allah lupa mereka. Ketika mereka menang ya Yesus Christ katanya. My Lord, my God, Yesus Christ, na'udzubillah. Ya. Itu ya. Sehingga apa? Sehingga disamakan Nabi Isa dengan Allah. Anak Tuhan katanya. Na'udzubillah min zalik. Sehingga tegas sekali Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalisu salasa. Maka sungguh telah kafir. Inallah ya. Mengatakan orang yang meyakini, orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah tiga gitu ya. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Haleluya gitu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala sudahkah kafir. Allah yang bilang, bukan kita Pak ya. Allah yang bilang, kita hanya menyampaikan saja. Nah, ini dalam keyakinan Islam ya Pak ya. Ini menurut keyakinan Islam ya nggak boleh. Begitu juga ada orang yang melampaui batas kepada Nabi Muhammad gitu, sampai ya Nabi Muhammad itu disamakan dengan Allah. Nah, ini menyerupai akidah dan keyakinan umat Nasrani kaum kufar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan di sini wa qad wasafahumullahu taala bil ubudiyyati lahu fi a'la maqamatihi, dan sungguh Allah telah mensifatkan mereka siapa? Para rasul, para nabi, bil ubudiyyati lahu, dengan beribadah kepadanya Allah, dengan menampakkan sifat-sifat penghambaan kepada Allah fi a'la maqamatihi, ya, pada kedudukan mereka yang paling tinggi. Artinya apa? Allah sifati para rasulnya dengan sifat penghambaan kepada Allah, dan sifat itu adalah sifat yang menempati kedudukan yang paling tinggi. Fi siyaqis sana'i alaihim, di dalam pujian terhadap para rasul tersebut. Beliau berikan contoh, ya kan, faqala ta'ala fi Nuhin alaihissalam. Allah berkata ketika memuji Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Al-Isra ayat ketiga. Apa kata Allah? Innahu kana 'abdan syakura. Ini pujian Allah. Sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba. Ini Allah sebutkan hamba gitu. Artinya kedudukan hamba itu terpuji. Hamba itu adalah budaknya Allah. Sesungguhnya dia, Nuh itu adalah seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedudukan hamba ini kedudukan yang tinggi, a'la maqamat, ya. Kedudukan yang tertinggi di sisi Allah gitu. Wa qala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah berfirman menceritakan, berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam surah Al-Furqan, ya? Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Lihat Pak, ada kata 'ala 'abdihi, atas hambanya. Ini apa? Allah menceritakan tentang bagaimana sifat Nabi sebagai hamba Allah dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maha suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini Pak, salah satu nama Al-Quran. Jadi kalau kita belajar nanti di ulumul Quran atau di usul tafsir, ya, ada di situ pembahasan tentang nama-nama Al-Quran. Di antaranya Asy-Syifa, Al-Dzikr, Al-Kitab. Al-Kitab itu salah satu nama Al-Quran itu. Nah,
Nah, di antara juga adalah Al-Furqan. Al-Furqan di sini adalah salah satu nama Al-Quran yang maknanya Al-Quran tersebut dengan berpedoman dengan Al-Quran tersebut kita akan bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang syirik, yang tauhid dengan yang syirik, ya, yang kebaikan dan keburukan, ya, keselamatan dan kecelakaan, gitu ya. Al-Quran itu sebagai pembeda. Dengan kita berpedoman dengan Al-Quran, maka insya Allah dengan izin Allah kita bisa membedakan antara perkara yang bisa memasukkan kita ke surga dan perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Ini Al-Quran bisa. Makanya Allah mengatakan di sini dalam ayat surah Al-Furqan ayat yang pertama ini, Tabarakalladzi nazzala al-furqana. Maha suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan atas siapa? Ala abdihi, atas hambanya itu Nabi Muhammad, liyakuna lil alamin nadhira, supaya Rasulullah SAW tersebut, Nabi Muhammad SAW tersebut menjadi pemberi peringatan, menjadi nazir, ya, pemberi peringatan untuk seluruh alam semesta. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang universal, Pak. Berbeda dengan nabi dan rasul sebelum beliau. Seluruh nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu hanya Allah utus untuk bangsanya saja, kepada kaumnya saja. Nabi Musa hanya Allah utus untuk Bani Israel saja. Namun Nabi Muhammad Allah utus untuk seluruh bangsa, seluruh kaum, bahkan tidak hanya bangsa manusia. Rasulullah juga nabi untuk bangsa jin. Al-Thaqalain, ya. Allah jadikan Nabi Muhammad rasul, nabi dan rasul untuk jin dan manusia, seluruh bangsa di dunia ini, menjadi rahmat, pembawa kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Iya. Fadhal ya, silakan ya. Li Bani Israil. Kemudian waqala fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kemudian Allah berfirman menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Alaihimussalam, ya. Allah berfirman wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan ingatlah, ya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ulil aidi wal absar, ya. Ini sosok-sosok yang memiliki kekuatan dan pemahaman, gitu ya. Karena absar di situ penglihatan di situ adalah mata batin, penglihatan ini, ya, kecerdasan. Karena setiap para nabi dan rasul itu Allah berikan kecerdasan, ya. Inna akhlasnahum bi khalasatin dzikrad dar, ya. Ya, sesungguhnya kami, ya, menjadikan mereka itu dengan orang bi khalasatin dzikrad dar, ya. Menjadikan mereka itu orang-orang yang disebutkan, ya kan, menjadi orang-orang yang ikhlas, gitu ya, dengan mengingat atau menyebut ad-dar di sini adalah kampung akhirat, gitu. Jadi para rasul Allah tersebut, diantaranya Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, itu adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada akhirat, orang yang cinta kepada akhirat, gitu. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar, dan sesungguhnya mereka para nabi, ya, Ibrahim, Ishaq, Yaqub tersebut di sisi kami, kata Allah, adalah, ya kan,
orang-orang yang terpilih gitu ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya manusia yang dipilih menjadi nabi dan rasul ya kan, itu adalah tidak semua manusia Pak ya, tidak semua kita gitu ya. Yang Allah pilih menjadi nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap manusia gitu Pak ya. Hamba Allah gitu ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat ini yang menjadi syahid adalah wadhkur ibadana. Gitu kan? Ibadana kata Allah, hamba-hamba kami. Jadi Allah memuji mereka dengan sifat hamba yang ada pada para nabi dan rasul tersebut. Sehingga Allah mengatakan wadhkur ibadana ya. Dan sebutkanlah dan ingatlah bisa juga ya, hamba-hamba kami gitu. Nah, setelah itu baru dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala fi Isa ibni Maryam alaihissalam, kemudian Allah berfirman tentang Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, in huwa illa abdun. Apa? Ada juga kata-kata abdun di sini. Di sini syahid yang kita ambil dalil di sini. Allah memuji Nabi Isa dengan menyebutkan sifat hamba pada Nabi Isa. Ya, in huwa illa abdun. Nabi Isa itu tidaklah melainkan seorang hamba gitu. An'amna alaihi, kami telah memberikan nikmat atasnya. Waja'alnahu masalan li Bani Israil, dan kami telah jadikan Nabi Isa itu sebagai contohan ya, sebagai yang dicontoh, yang ditiru ya oleh Bani Israil. Ini. Nah, jadi berdasarkan ayat-ayat yang beliau bawa tadi menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul tersebut adalah murni hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sedikit pun kita meyakini ada sifat ketuhanan pada diri nabi. Enggak boleh, Pak. Ya. Karena nabi itu hamba Allah, dan hamba Allah itu adalah sifat pujian yang tertinggi di sisi Allah. Fi a'la maqamatihi gitu ya. Fi siyaqi sana alaihi, dalam memuji para nabi Allah ya menyebutkan sifat hamba pada diri para nabi dan rasul tersebut. Jadi kalau kita ingin terpuji ya Bapak Ibu di sisi Allah, kalau kita ingin menjadi makhluk yang dipuji oleh Allah, maka kita harus menjadi hamba Allah. Yang namanya hamba itu apa Pak? Budak. Nah, yang namanya budak itu nggak boleh protes Pak sama tuannya. Tuannya bilang kamu kesini, ya. Ini zaman perbudakan dulu kan seperti itu. Sangat takut budak itu sama tuannya, karena tuannya yang beli dia, ya kan? Dirinya itu dibeli oleh tuannya, oleh tuannya gitu ya. Iya. Dan kita ini lebih daripada itu Pak. Kita ini Allah yang ciptakan, kita ini hamba Allah. Maka apa kata Allah nggak boleh kita protes, kayak gitu. Apa yang Allah larang kita taati, sami'na wa ata'na. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Gitu, wa ma nahakum anhu fantahu. Gitu. Kalau apa yang dibawa oleh Rasul sebagai utusan Allah, sebagai wakil Allah gitu ya, yang membawa risalah Allah berupa Al-Qur'an, membawa syariat Allah, membawa peraturan-peraturan Allah, itu Rasul. Beliaulah yang membawa peraturan-peraturan Allah. Jadi kalau Rasul sudah akan membawa satu, ambil apa yang Rasul bilang, lakukan tanpa kita tanpa kita benturkan dengan otak kita. Ya ini nggak sesuai dengan akal saya nih kan gitu. Apa kata Nabi ini ya? Nah, ini samalah dengan orang kafir musyrik dulu. Nabi mengkabarkan, menceritakan bahwasanya Nabi telah Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lailan, satu malam saja. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Isra wal Mi'raj itu semalam saja, yang jauh ke langit ke-7 itu. Maka orang kafir mengatakan nggak masuk akal, mana bisa ya? Jauh itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh, masa semalam aja? Kalau orang yang beriman nggak seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau diberi gelar As-Siddiq? Karena beliau mengatakan, siapa yang mengatakan itu katanya?
Nabi Nabi Muhammad. Kalau Muhammad yang mengatakan itu, saya yakin itu benar. Tanpa dipikir lagi, Pak. Ya, kalau itu Rasul yang mengatakan, maka wa yantiqu anil hawa. Dia Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsu. Yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu sikap kita, kalau ada dalil sahih, hadisnya sahih, ya kita pikir-pikir dulu, siapa yang mengatakan? Rasulullah. Hadisnya sahih, Al-Qur'an bahkan yang boleh bawa. Maka nggak boleh kita benturkan dengan akal kita. Kalau ada yang kayak tidak masuk akal, jangan Al-Qur'annya yang disalahkan. Mungkin akal kita yang nggak betul gitu ya. Ya, akal kita yang harus kita luruskan. Pasti yang salah akal kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhal ya. Walam yattabi'uhu hum mukadzibuna bil masih ibni maryam ghairu muttabi'ina ya lahu aidan ya qad basyarahum ya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala ma'na li bisyaratihim illa annahu rasulun ilaihim yunqidhuhum Allahu bihi minad dhalalati wa yahdihim ila siratin mustaqim. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beliau berkata di sini, wal imanu bir rusuli yatadammanu arba'ata umur. Ini perkara penting, Pak. Beriman kepada para rasul Allah sallallahu alaihi ajmain ini mencakup 4 perkara. Jadi perkara ini harus ada, sehingga iman kita kepada rasul itu benar, sehingga kita bisa dikatakan orang yang beriman kepada para rasul. Jadi ada 4 perkara ya Pak ya. Seseorang itu dikatakan beriman kepada para rasul. Harus ada 4 hal ini. Apa yang pertama? Al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Yang pertama, beriman bahwasanya kerasulan mereka para rasul itu adalah kebenaran dari Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kita harus meyakini dengan keyakinan 100%, gak boleh ada ragu dikit Pak, bahwasanya para rasul itu benar-benar utusan Allah. Itu maksudnya, bahwasanya mereka adalah utusan yang Allah utus untuk menyampaikan kebenaran kepada kaumnya. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafar. Ini luar biasa. Dan barang siapa yang ingkar dengan salah satu kerasulan di antara para rasul tersebut, maka sungguh yang ingkar tersebut kafir dia, nauzubillah. Jadi kalau ada orang yang ingkar Pak dengan nabi-nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ada Nabi Adam, Nabi Idris, yang dia katakan Idris bukan nabi, nauzubillah. Ini dalam akidah kita, orang yang mengingkari itu sudah keluar dari jalur keimanan. Sehingga kenapa kita katakan orang Nasrani itu non muslim bahasanya, bahasa agamanya kafir,
Karena mereka ingkar kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalaupun dia ada orang Yahudi sekarang dia tidak mempersekutukan Allah katanya. Orang Yahudi sekarang dia tidak menyembah patung. Kita tanya, dia percaya enggak kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang terakhir? Menerima hanya syariat Nabi Muhammad? Enggak. Cukup itu kita katakan berarti dia sudah ingkar alias kafir terhadap Nabi Muhammad SAW dan terhadap agama Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini harus kita perhatikan. Maka barang siapa yang ingkar kepada salah satu kerasulan daripada para rasul tersebut, maka sungguh dia telah kafir kepada seluruh para rasul. La nufarriqu ahadin min rusulin. Itu keyakinan kita. Kita tidak membeda-bedakan rasul, enggak. Nabi Isa tetap kita yakini itu adalah Rasul Allah. Nabi Isa adalah Nabi Allah, namun dia bukan Tuhan. Namun dia bukan anak Allah. Karena Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena Allah itu adalah Esa, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dan Allah itu tidak sekufu, tidak sama dengan makhluknya. Yang beranak kembang biak itu hanya manusia, makhluk itu bukan Khalik. Allah tidak pantas diberikan sifat punya anak gitu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105. Kazzabat qaum Nuhinil mursalin. Sungguh kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul. Lihat Pak dalam ayat ini. Kaum Nabi Nuh itu hanya mengingkari, hanya mendustakan Nabi Nuh saja. Namun kenapa di ayat ini mengatakan dengan bentuk jamak mursalin? Karena mendustakan satu nabi hukumnya sama dengan mendustakan seluruh nabi. Walaupun kaum Nabi Nuh di zaman Nabi Nuh hanya mendustakan Nabi Nuh sendiri, namun hukumnya sama dia dengan mendustakan seluruh para rasul. Sehingga dalam ayat ini, surah ayat 105 ini, Allah memberikan redaksi kazzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal yang didustakan hanya Nabi Nuh waktu itu, ya kan? Namun kenapa dikatakan mendustakan seluruh para rasul? Karena mendustakan satu rasul hukumnya sama dengan mendustakan atau mengingkari seluruh para rasul. Ini bahayanya, Pak. Jadi kita sebagai umat Islam, kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh rasulnya yang mulia dalam hadis yang sahih. Begitulah kira-kira Bapak Ibu, karena ingat waktu ya, iya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'ad. Kembali kita melanjutkan kajian kita membacakan syarah kitab Al-Ushul Salasah. Kembali kita scroll ke atas tadi. Allah tadi menyebutkan dalam Al-Quran tentang sifat nabi-nabi Allah, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Ada yang menarik di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah menyebutkan sifat nabi-nabi Allah tersebut, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Allah mengatakan inna akhlasnahum bi khalasatin dzikrad dar, yang artinya sesungguhnya kami
akhlasnahum, memurnikan mereka, ya, bi khalasatin dzikrad dar, sehingga mereka adalah orang-orang yang murni, banyak mengingat kampung akhirat. Nah ini ya dalam Al-Quran surah As-Sadd, ini ayat yang ke-47. Jadi ketika ulama tafsir Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, surah As-Sadd, surah As-Sadd ayat 46 ini, beliau mengatakan, wa qala Mujahidun, berkata Imam Mujahid, ulama ahli tafsir, ulama tabi'in, ya, muridnya Ibnu Abbas nih, Imam Mujahid. Apa yang dimaksud dengan inna akhlasnahum bi khalasatin dzikrad dar? Apa maksudnya? Kata Imam Mujahid sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir di sini, ai ja'alnahum ya'maluna lil akhirati laisa lahum hammun ghairuha. Ya. Yaitu kami telah menjadikan mereka, kata Allah, Allah telah menjadikan mereka para rasul tersebut ya'maluna lil akhirah, mereka selalu beramal tujuannya akhirat, untuk kampung akhirat. Subhanallah. Laisa lahum hammun ghairuha, tidak ada keinginan mereka selain akhirat. Ini sifat terpuji gitu. Jadi kalau hati kita sudah cinta sama akhirat, berarti itu bentuk hidayah dari Allah. Ya. Karena cinta dunia itu kotoran hati. Orang dikit-dikit dunia. Karena dunia itu tidak hanya identik dengan harta, Bapak Ibu. Pujian itu di dunia juga ya. Dia belajar untuk dipuji, itu dunia. Dia belajar untuk disanjung, ya, untuk dikatakan orang hebat, ria, ya, cinta sanjungan, suka pujian, gitu ya. Untuk diakui sebagai syekh, ya, sebagai ustaz, gitu ya. Ya, ini nggak boleh. Ya, kita beramal hendaknya niatnya lillah, itu usaha kita. Karena itu sifat para rasul. Rasul nggak pernah ingin dunia, beramal hanya untuk akhirat. Kemudian waqala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar, kata Imam Ibnu Katsir, naza'allahu min qulubihim hubbad dunya, Allah telah mencabut dari hati-hati mereka para rasul itu cinta dunia. Itu sudah dicabut, ditarik oleh Allah, sehingga tidak ada lagi cinta dunia, Pak. Wa dzikruha, ya, dan selalu ingat sama dunia itu sudah ditarik oleh Allah. Wa akhlasahum bihubbil akhirah, kemudian disucikan hati mereka para rasul itu oleh Allah dengan cinta akhirat, ya kan, dan selalu ingat kepada akhirat. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sifat para rasul, ya, dalam surah Shad ayat 45-47. Inna akhlasnahum bi khalasatil dzikrad dar, sesungguhnya kami telah sucikan mereka para rasul itu, ya kan, dengan kesucian hati sehingga mereka selalu, ya, ingat kepada akhirat. Artinya kata Imam Mujahid, mereka selalu beramal tujuannya untuk akhirat. Kata Imam Malik bin Dinar, telah Allah cabut, ya, dalam hati para rasul itu cinta akan dunia. Jadi kalau itu ada pada kita, subhanallah, maka hendaknya kita mencontoh para rasul, karena mereka orang pilihan Allah. Allah tentu itu sifat yang Allah cintai, itu sifat yang Allah sukai. Karena kita sekarang dikit-dikit, Pak, embel-embelnya agama, namun ternyata dibaliknya dunia. Nah, ya, ini luar biasa. Bikin sekolah yang bonafit, nah, ya, untuk apa, Pak? Ya, profitnya besar, gitu ya. Keuntungannya wow, ya. Semesternya 3 juta per bulannya, SPP-nya 3 juta, Pak. Uang masuk 60 juta, kan sebagian orang bangga, sekolah kami mantap.
ya. Nah, mantapnya karena untungnya gede banyak. Ya, karena dunianya luar biasa gitu. Nah, kalau para rasul cinta kepada dunia yang semacam itu udah nggak ada lagi. Antara emas dan batu sama saja bagi para rasul gitu Pak ya. Nah, maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ya kita dijauhkan oleh Allah cinta kepada dunia ini Pak. Imam Al-Ghazali mengatakan ya hubbud dunya ra'su kullil khati'ah gitu ya. Cinta kepada dunia itu sebab pangkal segala bentuk keburukan gitu. Karena orang kalau tujuannya dunia Pak, kalau kata orangnya tidak salah saya gitu ya. Iya, iya. Kalau sudah niat di awalnya dunia itu sudah ya tidak akan kekal ya, tidak akan berkah. Namun kalau tujuannya ikhlas, insya Allah dunia akan ngikut. Ya Pak ya. Nah, ada pepatah yang sering kita dengar, kalau ada orang menanam padi, rumput akan tumbuh juga, ikut tumbuh rumput itu. Tapi kalau orang menanam rumput dia amat sulit diharapkan padi itu tumbuh. Itu ibaratnya akhirat padi itu. Rumputnya dulu dunia. Jadi kalau orang mendahulukan akhirat, insya Allah dunia juga ikut gitu. Namun kalau orang mendahulukan dunia, maka jangan berharap dia akhirat akan dia dapatkan karena sudah dunia niatnya, nawaitunya sudah dunia gitu ya. Niatnya, tujuan kehidupannya sudah dunia ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita kembali ya kepada pembahasan yang tadi bahwasanya ada 4 hal yang harus ada ya dalam beriman kepada Rasul ya. Yang pertama tadi apa Pak? Beriman bahwasanya ya kerasulan para rasul itu adalah kebenaran dari Allah. Artinya risalah itu ya, wahyu yang disampaikan oleh setiap para rasul yang Allah utus adalah kebenaran dari Allah. Dan barang siapa yang ingkar, yang kafir gitu kepada salah satu kerasulan para rasul, maka dia sudah ingkar kepada seluruh para rasul. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surah Asy-Syu'ara 105. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Lihat dalam ayat ini kaum Nuh ya Allah mengatakan telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Nuh cuma Nabi Nuh. Namun ketika dia mendustakan satu nabi, satu rasul yakni Nabi Nuh, maka hukumnya sama dengan mendustakan seluruh para rasul. Itu. Faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusuli. Maka Allah menjadikan kaum Nabi Nuh tersebut mendustakan seluruh para rasul. Ma'a annahu lam yakun rasulun ghairuhu hina kadzabuhu. Padahal ya tidak ada rasul selain Nuh ya. Ketika kaumnya mendustakannya, akan tetapi hukumnya sama. Walaupun hanya satu orang Nabi Nuh yang mereka dustakan, maka hukumnya sama dengan mendustakan seluruh para rasul. Wa ala hadza fan nasara alladziina kadzdzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam walam yattabi'uhu hum mukadzibina lil Masih ibn Maryam ghairu muttabi'ina lahu aidan. Maka orang Nasrani yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti Nabi Muhammad ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan Masih bin Maryam, yaitu Nabi Isa juga ya. Karena mendustakan Nabi Muhammad itu sama dengan mendustakan Nabi Isa sebenarnya. Dan mereka tidaklah mengikuti Nabi Isa juga. La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi gitu ya, bahwasanya dia Nabi Isa telah memberikan kabar gembira kepada pengikutnya, orang-orang Nasrani gitu ya.
akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Iya, Nabi Isa sudah mengingatkan, bahkan dia orang-orang ahli kristologi ya, yang meneliti Injil yang Bible itu ya, Alkitabnya orang Nasrani itu banyak sekali yang ayat-ayat dalam Injil itu yang menunjukkan akan datangnya Nabi Muhammad. Namun kan sudah dipalsukan, sudah didistorsi, sudah ditahrif ya, sudah dipalsukan ya. Wala ma'na li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yunqidhuhumullahu bihi minadh dhalalah. Maka kalau seandainya mereka mendustakan Nabi Muhammad, maka tidak ada makna kabar gembira yang telah disampaikan oleh Nabi Isa kepada mereka, gitu ya. Kecuali ya bahwasanya Nabi Isa telah memberikan kabar gembira gitu ya kepada kaum Nasrani bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah rasulun ilaihi, seorang utusan Allah kepada mereka. Yunqidhuhumullahu bihi minadh dhalalah, yang mana Allah yang menyelamatkan mereka dengan perantara Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan risalah Allah kepada mereka, maka dengan itu Allah menyelamatkan mereka dari kesesatan. Wa yahdihim ila siratin mustaqimin, dan Rasulullah Muhammad SAW memberikan petunjuk hidayah berupa Al-Quran, berupa kitab suci. Itulah hidayah al-bayan namanya. Karena hidayah ada dua ya. Ada hidayah taufik namanya. Hidayah taufik ini murni hanya Allah yang bisa memberikan kepada seluruh hambanya. Berupa apa hidayah taufik ini? Berupa kesesuaian perbuatan seseorang dengan Al-Quran. Itu Al-Quran memerintahkan orang untuk sholat, misalkan aqimis sholata, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, contohnya dirikan sholat, ya kan? Nah, kemudian orang yang mendengar ayat ini tahu dia sholat itu wajib hukumnya, dia kerjakan. Nah, ketika dia mengerjakan sholat, berarti dia sudah mendapat hidayah itu. Karena sesuai perbuatannya dengan perintah Al-Quran. Jadi kesesuaian perbuatan seseorang dengan perintah Al-Quran, berarti dia sudah mendapat hidayah taufik namanya. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk perbuatan, seburuk-buruk jalan, gitu ya. Kemudian orang ini nggak mau dia berzina karena itu haram, itu perbuatan keji. Ketika dia meninggalkan zina karena itu, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan hidayah taufik. Nah, ini hanya Allah yang bisa memberikan hidayah mengamalkan Al-Quran itu. Namun menyampaikan Al-Quran, pelajaran dari Al-Quran itu namanya hidayah penjelasan ya. Istilahnya disebutkan oleh Ibnu Katsir ya. Dia disebutkan dengan istilah oleh ulama di antara Imam Ibnu Katsir dengan istilah hidayatul bayani wal irsyad. Hidayah yang berupa al-bayan, penjelasan dan bimbingan. Ini Rasul bisa menyampaikannya ya, berupa penjelasan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak ya. Jadi ulama membagi hidayah itu ke dalam dua jenis hidayah ini. Hidayah taufik dengan hidayatul bayan wal irsyad. Jadi Rasulullah memberikan hidayah kepada mereka. Ini hidayah yang mana ini? Hidayah apa? Hidayatul bayan wal irsyad. Ini Rasul diberikan oleh Allah dan kita pun bisa menyampaikannya. Ketika saya menyampaikan Al-Quran, ya kita harus ya mentauhidkan Allah. Berarti saya lagi menyampaikan hidayatul bayan ini. Nah, ketika Bapak mengamalkannya, berarti Bapak mendapatkan hidayatul taufik. Dan untuk mengamalkannya itu hanya Allah yang bisa memberikan itu.
Ya kan? Supaya kita bisa mengamalkan itu hidayah taufik murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ya, thayyib ya, karena mengingat waktu ya Pak ya. Ya, sudah jam 8:30. Insyaallah yang kedua, ketiga, keempat ini akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yang merupakan 4 hal yang terkandung dalam beriman kepada para rasul. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, silakan Pak. Kalau Bapak ayah, silakan Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, yang pertama tidak ada amalan khusus Pak. Amalan sholat nisfu Sa'ban nggak ada. Baca Al-Quran nisfu Sa'ban nggak ada. Ya tidak ada amalan khusus Pak ya. Yang ada amalan sunnah biasa. Ya seperti apa baca Al-Quran. Ya kita kan di luar nisfu Sa'ban juga baca Al-Quran gitu ya. Sholat tahajud di luar nisfu Sa'ban kita juga sholat tahajud. Istighfar juga di luar nisfu Sa'ban kita juga istighfar. Maka ulama mengatakan tidak ada amalan khusus malam nisfu Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban. Tidak ada amalan khusus. Zaman Imam Nawawi ada ya, salat raghaib. Kata Imam Nawawi, ini bid'ah yang diada-adakan oleh umat hari ini, kata Imam Nawawi. Ya, tidak ada amalan itu dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang semakna dengan Imam Nawawi, dan ini ma'ruf. Orang-orang yang belajar fikih mengetahui perkataan Imam Nawawi tentang salat raghaib pasti tahu. Mungkin Imam Nawawi pada hari ini akan dihujat ya, seperti Ustaz Yazid dihujat ya. Yang dibuat gambarnya Imam Nawawi deh. Ini tukang bilang bid'ah ini Nawawi ya. Ya, kalau hidup mungkin gitu Pak ya. Karena beliau tidak takut bilang bid'ah gitu Pak. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menentang tradisi sholat raghaib di masa beliau yang dilakukan di nisfu Sa'ban ini maksudnya. Ya, inilah ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Pak ya. Jadi nggak ada Pak ya, nggak ada amalan khusus, kita lakukan amalan sunnah yang biasa yang ada dalilnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, jangan diniatkan untuk karena malam nisfu Sa'ban gitu. Boleh Pak, tapi jangan diniatkan itu karena memang nggak ada dalilnya. Cuma ada dalilnya Allah itu mengampuni dosa ya. Jadi di malam itu artinya bagi orang yang tidak berbuat syirik gitu. Jadi ya kalau ingin diperbanyak mungkin taubat dari perbuatan syirik, jangan berbuat syirik kan gitu. Iya. Dan jangan berbuat syirik itu di seluruh waktu, di setiap detik kita nggak boleh berbuat syirik gitu. Jadi hadis itu hanya menunjukkan kabar ya, informasi Allah itu mengampuni dosa hambanya kan gitu. Ya, tidak ada anjuran dari hadis Nabi untuk melakukan amalan khusus yang terkait dengan malam nisfu Sya'ban ini Pak ya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Iya, kalau tidak ada
kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.